Sudah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Paslon wa furudul wudu'i, dan rukun-rukunnya wudu itu, wa furudul wudu'i, dan rukun-rukunnya wudu itu sittatun, ada 6. Sittatun asya, ada 6 hal. Ada 6 hal. Yang pertama an-niyatu. Yang pertama an-niyatu, niat. Inda ketika wasdil wajhi, membasuh muka. Wasdil wajhi, membasuh muka. Yang kedua wa ghusl wajhi, membasuh muka. Wa ghusl wajhi, dan membasuh muka. Yang ketiga ghusl yadaini, membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan. Ila mirfaqaini, sampai kedua siku. Sampai kedua siku. Yang keempat wa mashu, dan mengusap. Kalau tadi ada waslu itu membasuh, di sini wa mashu, dan mengusap. Ba'dir roksi, ba'dir artinya sebagian, dan mengusap sebagian. Ar-roksi, kepala, mengusap sebagian kepala. Dalam kurung tempat tumbuh rambut. Dalam kurung tempat tumbuh rambut. Yang kelima wa ghuslu, dan membasuh
Wamaslu dan membasuh ar-rijlaini kedua kaki. Dan membasuh kedua kaki ilal ka'baini sampai batasan kedua mata kaki. Ilal ka'baini sampai kedua mata kaki. Yang keenam, wat tartibu, tertib dalam kurung berurutan. Tertib dalam kurung berurutan. Ala ma dakarnahu, sesuai dengan yang telah kami sebutkan. Sesuai dengan yang telah kami sebutkan. Wasunanuhu, dan sunnah-sunnahnya wudu itu. Wasunanuhu, dan sunnah-sunnahnya wudu itu asyratu asya'a, ada 10 hal. Ada 10 hal. Yang pertama, atas miyatu, membaca bismillah. Membaca bismillah. Yang kedua, wa ghaslul kaffaini, membasuh kedua telapak tangan. Membasuh kedua telapak tangan. Qabla, sebelum, idkhalihima, memasukkannya, al-ina'a, ke bejana. Ke bejana. Yang ketiga, wal mabghatu, berkumur-kumur. Wal madmadatu, berkumur-kumur, wal istinsyaku, disertai istinsyak. Disertai istinsyak. Dalam huruf menghirup air ke hidung. Menghirup air ke hidung. Yang keempat, wa mashu, dan membasuh jami'ir ra'si, wa mashu, bukan membasuh. Kalau tadi kan goslo itu membasuh, mashu artinya mengusap, keliru. Wa mashu jami'ir ra'si, dan mengusap jami'i, semua, ar-ra'si, kepala. Nah, ini yang keempat, wa mashu jami'ir ra'si, dan mengusap semua kepala. Yang kelima, wa mashul udunaini, mengusap kedua telinga. Mengusap kedua telinga.
Zahirihima, bagian luarnya, bagian luarnya, wa batinihima, dan bagian dalamnya, bima'in jadidin, dengan air yang baru, bima'in jadidin, dengan air yang baru. Yang ke-6, wa takhlilul lihyatil kasati, wa takhlilul lihyatil kasati. Takhlilu artinya menyilang-nyilangi, disilang-silang, menyilang-nyilangi dengan air, menyilang-nyilangi dengan air. Al-lihyati, jenggot ya. Al-kasati, yang tebal, menyilang-nyilangi dengan air jenggot yang tebal. Ini yang ke-6 ya. Yang ke-7, wa takhlilu asabi'il yadaini wa rijlaini, menyilang-nyilangi dengan air asabi'il yadaini, jari-jari kedua tangan. Asabi'i artinya jari-jari, al-yadaini kedua tangan, wa rijlaini dan kedua kaki. Ini yang ke berapa tadi? 7. Wa rijlaini dan jari-jari kedua kaki. Yang ke-8, taqdimul yumna ala yusra. Wa taqdimu artinya mendahulukan, al-yumna anggota yang kanan, anggota wudu yang kanan, alal yusra dari yang kiri, dari yang kiri. Yang ke-9, wa thaharatu salasan, dan melaksanakan toharo, atau apa ya bahasanya, melaksanakan toharo salasan 3 kali. Terakhir, wal mualatu artinya bersambung atau melaksanakan dengan segera. Wal mualatu melaksanakan dengan segera, tanpa jeda, maksudnya dalam kurung tanpa jeda. Ini wal istinja wajibun kita bahas pada pertemuan kata. Nah, ini tentang furudul wudu, tentang rukun-rukun yang wudu. Ini sudah pernah kita pelajari di Safinatun Najah ya. Di sini sama, furudul wudu'i sittatu asya. Karena sebenarnya Safinatun Najah dengan kitab yang kita bahas saat ini adalah sama-sama bermazhab Imam Syafi'i. Jadi kompak. Artinya tidak ada perbedaan. Nah, kita sering membahas tentang perbedaan antara rukun dengan syarat. Kalau rukun itu suatu pekerjaan yang ada di dalam
rangkaian ibadah itu sendiri. Jadi ada include di dalam rangkaian ibadah. Adapun syarat itu adalah sesuatu yang adanya di luar ibadah, tapi menentukan syaratnya satu ibadah. Jadi syarat itu harus ada di dalam ibadah. Rukun harus dilaksanakan di dalam ibadah. Syarat kita sholat diantaranya adalah suci dari hadas dan najis. Itu syarat, adanya di luar tuh. Adanya di luar. Syarat kita melaksanakan wudhu itu adalah dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan, syaratnya. Nah, rukunnya artinya adalah pekerjaannya ada di dalamnya. Di dalam kita melaksanakan wudhu itu ada sittatu asya'a, ada 6 hal. Yang pertama adalah an-niyatu inda ghuslil wajhi. Nah, ini. Jadi meletakkan niat itu adanya di ketika dimulainya pekerjaan. Dalam kitab yang dulu kita pernah bahas, an-niyatu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'li. Jadi niat itu menyengaja melakukan perbuatan atau pekerjaan muqtarinan, artinya dibersamai dengan muqtarinan bi fi'li, dengan pekerjaannya. Jadi ketika kita niat melaksanakan wudhu, ya benar-benar kita benar-benar segera melaksanakan wudhu. Maka di sini letaknya adalah an-niyatu inda ghuslil wajhi, ketika kita membasuh wajah. Jadi yang pertama niat, rukun wudhu yang pertama adalah an-niyatu niat. Nah, di sini dalam caranya dijelaskan ini. I'lam anal wudu'a lahu syurutun wa furudun. Nah, ketahuilah bahwa wudu ini memiliki rukun dan syarat. Jadi ada syarat, ada rukun. Pas syurutu al-Islam. Jadi syaratnya kita melaksanakan wudu itu, yang pertama adalah syaratnya al-Islam, yaitu beragama Islam. Yang kedua wa tamyiz, yaitu tamyiz. Dulu sudah kita bahas bahwa definisi dari tamyiz itu adalah anak-anak yang sudah paham, sudah ngerti. Sudah paham, sudah ngerti dia bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Akan tetapi dia belum memasuki usia balik, karena si anak ini belum ihtilam. Si anak ini belum ihtilam atau belum berusia 15 tahun. Tapi sekarang Kalau anak sekarang lebih cepat ya, belum cepat. 15 tahun jadi udah balik. Nah, ini tamyiz nih. Kemudian matahuriyatul ma, yaitu dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan. Ini syarat sahnya wudu. Wa ada mani, tidak adanya yang mencegah masuknya air ke kulit. Nah, ini ada mani. Kemudian wa ada mani syar'i kal haidi wan nifas, tidak adanya hal yang mencegah secara syar'i seperti haid dan nifas. Ini ada perempuan mau wudu tapi dalam kondisi haid, dalam kondisi nifas, berarti belum memenuhi syarat-syaratnya wudu. Kemudian waduhulul wakti fi haqqin dawid darurah. Nah, ini apa maksudnya ini? Ini maksudnya adalah di dawamil hadas. Bagi orang-orang yang sedang dawamul hadas, sedang berpenyakit, membawa penyakit yang tidak bisa segera sembuh, penyakit yang terkait dengan terus-menerusnya dia mengeluarkan hadas dari tubuhnya, misalkan kena beser gitu ya, nggak bisa bersih tuh,
atau perempuan yang sedang istihadah juga tidak bersih. Maka syarat sahnya wudhu itu dia harus menunggu apa? Masuknya waktu sholat. Nah, makanya ini disebut waduhulul waktu, telah masuk waktu sholat. Fi hakim dawid darurah. Nah, jadi di sini kalau mustahadah, nah, wa birri hidayah, Kentut dulu Pak, nggak usah berhenti. Nah ini termasuknya. Nah itu adalah syarat-syarat sahnya wudhu. Wa amal wudhu sitatun kama dakarul syekh. Yang pertama adalah niat. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Ini hadisnya panjang ya. Innamal a'malu binniyat, innama likulli imrin ma nawa. Terus dan ini terkait dengan sababul wurud, namanya kalau hadis ya. Kalau Al-Quran kan namanya sababun nuzul, sebab-sebab diturunkannya Al-Quran. Kalau hadis namanya sababul wurud, sebab-sebab diriwayatkannya hadis. Apa sebab wurudnya? Terkait dengan seorang pemuda yang berhijrah dari Mekah ke Madinah dengan tujuan ingin menikahi seorang wanita, di mana seorang wanita ini sudah hijrah ke Madinah terlebih dahulu. Jadi si pemuda ini dari Mekah dia hijrah ke Madinah, tujuannya adalah ingin menikahi seorang wanita. Turun nih hadis ini sababul wurudnya, innamal a'malu binniyat ila akhiril hadis. Nah ini. Jadi yang pertama adalah an-niyatu, yang kedua adalah wa ghuslul wajhi, yaitu membasuh wajah. Di sini ada istilah yang digunakan adalah ghuslun dengan mashun. Ghuslun itu artinya apa namanya? Membasuh. Kalau mashun itu artinya mengusap. Apa bedanya? Kalau membasuh itu artinya mengalirkan air, dialirkan tuh air itu. Tapi kalau mashun itu artinya cuma mengusap, meratakan aja, nggak perlu mengalir airnya. Nah, itulah bedanya. Nah berarti secara kebutuhan airnya banyakan ghuslun apa mashun? Banyakan membasuh apa mengusap? Membasuh. Ya tentu secara kebutuhan airnya lebih banyak kebutuhannya adalah membasuh daripada mengusap. Nah ini ghuslul wajhi yang kedua. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, faghsilu wujuhakum, dan basuhlah wajah-wajah kalian. Nah ini perintah di membasuh wajah di dalam Al-Quran. Yang kedua, nah kemudian kita perhatikan batasan wajah. Nah ini penting ya, batasan wajah itu adalah kalau dari atas ini tempat tumbuhnya rambut ya. Nih definisi wajah nih, tempat tumbuhnya rambutnya harus terbasuh semua nih. Bila perlu lewatin aja dikit. Nah biar aman. Terus ke sini ke samping, termasuk di sini cambalnya, ini juga harus basah nih. Terus sampai telinga sini ke bawah, sampai ke sini ke dagu ya, atau ke jenggot. Nah ini di bawahnya dikit lah biar aman. Nah kemari. Nah inilah batasan wajah, dan batasan wajah inilah yang secara aurat wanita ketika sholat itu boleh nampak. Jadi perempuan menggunakan mukena kalau sholat itu boleh nampak wajahnya, boleh nampak, tidak tertutup.
Nah ini semuanya harus dibasuh secara merata. Semua. Dilanjutkan dengan wa ghuslul yadaini, yang ketiganya adalah membasuh kedua tangan ilal mirfaqaini sampai kedua sikunya. Jadi kedua sikunya juga harus dibasuh. Nah ini lanjutan dari firman Allah. Faksilu wujuhakum, nah ini dalam Al-Quran. Wa aydikum ilal marafiqi, penyebutan ilal marafiqi. Jadi membasuhlah wajah dan kedua tanganmu, kedua tangan kalian ilal marafiqi sampai siku. Nah, penting nih diperhatikan. Jadi kalau kita menggunakan lengan panjang atau menggunakan baju yang agak seret, di sini batasnya sampai siku. Kalau lengannya nggak bisa digulung, bagaimana caranya? Ya dibasuh aja lengan kita, baju kita dibasuh aja, dibasahi, itu agar aman. Kalau para perempuan biasanya ada yang enggan membuka kedua tangan, nggak apa-apa dibasuh, silakan sini basahi. Tapi mungkin lebih enakan ya disingkap aja begini ya, digulung. Ini baru kita laksanakan wudhu, sehingga kita yakinkan kedua siku kita terbasuh ketika kita berwudhu. Nah itu ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Yang keempatnya adalah wa mashu ba'dil ra'si. Nah ini baru mengusap sebagian kepala. Maksudnya di sini adalah tempat tumbuhnya rambut. Tempat tumbuhnya rambut. Bisa di belakang juga ya? Bisa. Ini kan aku berjalan. Ada di bawah tumbuhnya rambut. Ya, jadi yang dibasuh di sini adalah tempat tumbuhnya rambut. Mau kita basuhnya di mana? Yang paling umum adalah yang kita basuh di sini, Ubun-ubun. di bagian ubun-ubun. Kalau mau miring dikit ya nggak apa-apa, mau di belakang nggak apa-apa. Rambut ya. Intinya tempat tumbuhnya rambut. Sebab kalau nanti disebutnya kepala doang, nanti bisa di sini basuhnya, kumis rambut, atau di sini. Tapi kalau kena ini ya sebagian tumbuhnya rambut ya apa? Berarti sudah memenuhi ya sudah memenuhi tadi tempat ya yang disebut dengan tempat tumbuhnya rambut. Ya tempat tumbuhnya rambut kepala. Yang kelima, ghuslul rijlaini ilal ka'bain, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Jadi mata kakinya harus dibasuh. Ya lebih dikit kan nggak apa-apa ya. Wa tartibu ala madakanahu, dan yang terakhir adalah tertib itu dengan sesuai dengan urutannya tadi, nggak boleh acak, maksudnya begitu. Jadi tertib. Jadi ya yang pertama tadi niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh dua kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir adalah tertib. Jadi urutannya seperti itu, nggak boleh dibolak-balik. Wasunan wudu, dan adapun sunnah-sunnahnya wudu itu asyaratu asya, ada 10 hal. Apa aja? Yang pertama atasnya bismillah dulu, kita mau dulu. Kemudian yang kedua adalah ghuslul kafain qabla ilqalihima al-ina. Kita basuh kedua telapak tangan kita nih, kedua telapak tangan. Qabla ilqalihima al-ina, sebelum memasukkan tangan itu ke bejana. Zaman dulu pakai bejana ya.
Nah ini yang kedua. Olah. Kalau di beberapa pondok pesantren yang salafiyah masih dengan kolam yang besar. Nah, gitu. Kalau itu mungkin maksudnya ya kalau tangannya kotor jangan langsung cemplungin gitu ya. Tapi gayung siram dulu pakai gayung gitu. Kalau itu ya siram dulu pakai gayung. Ya, sama Suluddin di depan itu pakai orang juga sholat. Oh, iya. Jadi kalau tangan ada minyak-minyaknya gitu, bekas makan atau apa ya? Lecet. Ya biar disikat dulu. Tapi aman juga sih kalau ada makanan masuk karena ada ikannya juga ya biasanya. Ada ikannya. Oke, itu yang kedua, membasuh kedua telapak tangan dulu dan bersih. Yang ketiganya wal madmadatu wal istinsak. Itu yang ketiga. Kumur-kumur disertai dengan istinsak. Bisa nggak ada istinsaknya? Jadi sambil kumur-kumur gitu, sambil menghirup air ke hidung, baru dikeluarkan. Yang Ustaz pala. Iya, kalau nggak biasa begitu, ya. Tapi kalau sudah terbiasa, justru istinsak ini Bagus. bisa membersihkan organ-organ pernapasan bagian dalam nih, bagian hidung, dan bisa mencegah seseorang terkena penyakit flu. Itu kalau sudah biasa. Nah, itu ya. Tapi istinsak ini nggak boleh dilakukan ketika kita sedang puasa, karena itu nanti ada sebagian Jadi enak gitu. Hidung. Nah, hidung. Nah kemudian yang keempatnya adalah masuk jami roksi. Semua kepala. Masuk jami roksi, membasuh semua kepala, mengusap semua kepala. Jadi yang bagian ini nih yang membedakan antara tata cara wudhunya mazhab Imam Syafi'i dengan Imam Malik ya. Jadi kalau wudhunya Imam Malik itu mengusap semua Kepala. rambut itu, Ya. kepala, semua rambut itu, semua kepala itu Jami'i. adalah Semua, bukan sebagian. rukun, bukan sebagian. Tapi dalam mazhab kita Imam Syafi'i, rukunnya itu hanya sebagiannya aja, sebagian kecil. Bahkan disebutkan ya boleh 3 tempat tumbuhnya rambut, itu sudah mencukupi. Tetapi disunahkan untuk mengusap secara keseluruhan. Kopiak semuanya. Secara keseluruhan. Jadi lebih fleksibel mungkin ya di mazhab Imam Syafi'i. Kenapa sebabnya? Karena ada kondisi kapan seorang laki-laki ya ketika sisiran mungkin ada yang menggunakan Itu. minyak rambut, Minyak ya. rambut. Minyak rambut yang white itu ya. Dan yang model digiriin gitu. Biar keren. Lavender Ustaz, lavender. Pakai lavender zaman dulu atau Gatsby ya. Nah, jadi itu cukup kalau seperti itu berarti membasuhnya di belakang aja. Sudah nah, ya. Artinya kalau pakai minyak rambut jangan lupa sisain sebagiannya. Buat apa? Buat nanti kalau kita wudhu. Kita ingat bagian mana yang tidak terkena minyak rambut, nah itu yang nanti dibasuh ketika wudhu. Nah otomatis kalau begini nggak dapat sunnahnya karena tidak masuk jami roksi, ya kan? Nggak bisa membasuh semua kepala karena sudah ada minyak rambut. Nah itu yang ke berapa tadi? 5 ya. Masuk uduna ini do jadi lima wabah ini lima bima ini menjadi dina. Ini juga yang membedakan dengan mazhab lain. Jadi mengusap telinga bagian dalam dan bagian luar, bagian dalam dan bagian luar ini dengan ngambil dengan air yang baru. Ya, ini tidak sama dengan apa yang ada di mazhab Imam Malik itu begini kalau wudhu. Jadi begitu ngambil air mengusap kepala, langsung dilanjutkan dengan mengusap telinga. Jadi ngambil airnya sekaligus untuk mengusap kepala dan telinga. Kalau di mazhab Imam Syafi'i
mengusap telinganya mengambil air yang baru. Ini ya, yang kelima nih. Yang keenam wa tahlilul liyah al-kasta. Jadi menyilang-nyilangin. Jadi begitu tadi lagi membasuh muka gitu. Ini disilang-silangin. Ini disilang-silang. Ini tahlilul liyah namanya. Bikin Bagi orang-orang yang memiliki jenggot yang kita nggak ada yang jenggot itu tipis. Ini tahu Jadi biasanya Halus. warna jarang-jarang Ustaz. biasanya warna. Ya Pak warna lah minimal tuh. Dia nyilang-nyilangi. Kalau kita mah nggak menyilang-nyilangi nggak cukup. Orang Arab secara umum tebel jenggot. Jadi kewajiban sama rata ya. Nah, Ya ini sunnah. Jadi kan tadi rukunnya membasuh muka, sunnahnya menyilang-nyilangi jenggot yang tebal. Itu sunnahnya. Yang kulitnya Yang ketujuhnya adalah tahlilul asabil yadaini wa rijlaini. Menyilang-nyilangi jari-jari tangan dan kaki. Tadi ketika kita sedang membasuh tangan nih, ini disilang-silangi namanya nih begini. Tuh. Nih disilang-silangi. Ini sunnahnya. Jadi sela-sela jari kita ini diusap begini seperti ini namanya menyilang. Begitu halnya sela-sela di jari kaki kita nih, disilang-silang gitu. Nah ini sunnahnya seperti itu ketika kita sedang membasuh kaki. Yang yang kedelapannya adalah tahdimul yumna ala yusra. Benar, masih benar. Tahdimul yumna ala yusra yaitu mendahulukan anggota wudhu yang kanan dari yang kiri. Yang ke-9-nya wattoharatu salatan yaitu melaksanakan toharohnya itu 3 kali, tangan 3 kali, muka 3 kali, semuanya dilaksanakan 3 kali. Itu sunnahnya. Kalau dilaksanakannya cuma 1 kali ya sudah memenuhi kewajiban. Yang penting dilakukan secara merata, tidak ada yang terlewati. Jadi kalau lagi membasuh tangan ya benar-benar sempurna sampai dengan sikupnya. Dilaksanakan secara merata. Itu 1 kali sudah cukup, tapi disunahkan 3 kali. Dan yang terakhir adalah wal mualatu, yaitu dilaksanakan secara kontinu ya. Wal mualatu artinya kontinu. Nah, melaksanakan wal mualat ini secara kontinu ya, sunnah itu bagi orang-orang yang dalam kondisi normal kesehatannya. Dalam kondisi normal kesehatannya. Tapi bagi orang yang dalam kondisi dawamul hadas, kita sering bahas wal mualatu itu hukumnya adalah wajib. Jadi tidak sunnah. Jadi sunnah ini al mualatu itu sunnah dilaksanakan bagi orang yang sehat. Tapi bagi orang yang dawamul hadas maka menjadi wajib. Sini ada penjelasannya panjang. Nah ini wa minha al-mu'alatu wa hiya wajibatun fil qadim. Nah ini bagi orang-orang yang dawamul hadas semua itu menjadi wajib dilaksanakan. Bahwa